dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitunya Al-Quran dan Al-Hikmah. Sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Ali Imran 3164. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan umur panjang ke kita. Allah masih berikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan seluruh nikmat karunia titipan yang Allah titipkan kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah hampir berada di pertengahan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah adalah ampunan. Kita berharap semoga Allah memberikan ampunan kepada kita bersama, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, karena kita tidak sanggup, tidak kuat dan tidak mampu menghadapi yang namanya azab dan siksa dunia saja tidak kuat, apalagi di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu mari kita selalu berpedoman kepada aturan-aturan Allah dan Rasul yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kitab suci Al-Quran yang
sama-sama kita tahu umat Islam mengimaninya, maka wajib pada hakikatnya untuk mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekadar mengimani, tetapi adalah mengamalkan nilai, ajaran, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Maka cara yang harus kita tempuh, kita harus pandai membaca. Kalaulah pandai membaca, belajar untuk memahami maknanya atau terjemahannya, supaya dengan tujuan yang awak baca, awak tahu apa pesan Allah dalam potongan-potongan kalimah ayat-ayat tersebut. Langkah yang ketiga yaitunya mengamalkan. Makanya kata menurut Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan belum sempurna Islam seseorang itu kalau hanya tahu membaca Al-Quran tapi tidak pandai, tidak tahu apa isi terjemahannya. Belum sempurna iman dan Islam seseorang itu pandai baca, tahu terjemahan, tapi tidak mengamalkan. Jadi indikasi yang ada di sana adalah pengamalan dari Al-Quran. Apalagi kalau meninggalkan dan melupakan. Kita mengakui Al-Quran sebagai imam kita, tetapi kita tidak mengikuti, kan sangat disayangkan. Oleh sebab itu bahaya dari manusia-manusia yang melupakan, meninggalkan Al-Quran. Satu, dhalalum mubin, dia pasti menuai kesesatan hidup dunia dan akhirat, sesat yang nyata. Kalau pingin awak tahu manusia nan paling sasih adalah manusia yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, walau dia sebagai orang Islam. Semoga Allah tidak memberikan kesesatan kepada kita. Di dunia saja kita tak ingin sesat, apalagi di akhirat. Tak ada petunjuk, tidak ada arah, kecuali adalah petunjuk dari Allah. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, ma'isyatan dangka, orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran, lengah dari Al-Quran, atau tidak mempedomai Al-Quran, maka dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Al-Quran itu adalah syifa, obat, lima sudur, dada, jiwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk hudan linnas. Nas di situ umum, petunjuk bagi manusia. Ini bukan orang Islam saja. Kalau ada yang di luar Islam mengambil petunjuk kepada Al-Quran, dia selamat. Setidaknya selamat dunia. Banyak orang-orang yang ateis, orang-orang Yahudi yang berpedoman ke Al-Quran, kehidupannya nyaman, senang, bahagia dunia. Oleh sebab itu umat Islam tidak boleh lepas dari Al-Quran. Omyun basiro, dia akan menuai apa yang dia tuai, yaitunya buta mata hatinya. Kenapa? Dia jauh dari Al-Quran. Tengok keluarga-keluarga manusia-manusia yang tak pernah baca Quran, karingkang baluh bahasa awak, tidak mau menerima kebenaran, tertutup mata hati itu. Banah disampaikan, kebenaran itu kan pada hakikatnya kan datang dari Allah, al-haqqu min rabbikum. Tapi tidak diterima. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak boleh dijauh dalam kehidupan. Qaswatul qulub, keras hati.
kareh hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak efek musibah bencana yang menimpa orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka pesan Allah dan Rasul, nawwir buyutakum tilawatil Quran wassalah. Terangi, sinari rumah-rumahmu, ya rumah tangga, rumah ibadah, dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dan sholat. Kalau di rumah itu sholat sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasul menyampaikan, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, manusia terbaik. Jadi manusia terbaik di dunia itu adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya sebaiknya kalau ada kita anak kecil di rumah, anak kecil belum tahu apa-apa, kau dapat ayah yang ajarkan Al-Quran, ayahnya sampai dia hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah atau ayat 3 kul. Kenapa? Biasa setiap kegiatan itu, mari kita buka dengan bacakan Ummul Kitab, mari kita buka dengan bacakan Al-Fatihah. Itu sebagai amal jariah. Setiap dia mengamalkan itu, pahalanya ngalir sama orang tua. Minta dan diminta, ngalir terus. Ini hadisnya kan populer itu. Idza matal insan, idza matal ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Salah satu adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ajarkan pada anak-anak kita agar selalu mendapat amal jariah. Jangankan membaca, mendengar bacaan Quran saja Allah berikan rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'. Ini kalau ada kedengaran bacaan Al-Quran, dengar. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, wa ansit, diam. La'allakum turhamun. Kalau kita diam, kalau kita dengar, Allah berikan rahmat. Oleh sebab itu hadirin, lagi bulan Ramadan penuh maghfirah, setiap huruf itu yang dibaca dilipat gandakan, bahwa kullu bani Adam, tiap-tiap anak manusia bani Adam itu membuat kebaikan, dilipat gandakan pahalanya, yudha'afu lahu, dari 10 menjadi 700. Kalau hari-hari yang lain 10, dari 10 menjadi 700, bahkan dilipat gandakan lagi. Kan luar biasa. Satu huruf bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf. Kalau membaca Al-Fatihah saja itu udah banyak hurufnya itu. Oleh sebab itu mari kita galakkan, kita gemarkan membaca Al-Quran di rumah, sampai karajo, sampai istirahat di mana saja. Yang penting tempat suci lah. Di WC tak boleh lah. Tempat-tempat yang najis jangan. Tempat-tempat yang baik. Di atas kendaraan baca Al-Quran, di rumah baca Al-Quran. Matikan kamu perlu televisi itu, tukar dengan muratal. Kamu perlu 24 jam, tidak apa-apa, 24 jam hidupkan. Kan banyak sekarang itu muratal Al-Quran itu, bisa di-download itu. Ini dalam rangka kita agar qalbu kita dan Allah akan memberikan persaksian itu semua. Saja yang awak lakukan semasa hidup akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhihi karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat, dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 6:160. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan wa rizqhum wasi'an wa aquluhum dhakiyan wa qulubuhum katidan nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.